Halo, perkenalkan nama saya Beatrice Fadila Syukur. Saya dari kelas 5 PJJE dengan NIM 2223021368. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalan perkotaan. Selamat menonton video saya. Kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jalan perkotaan, di mana jalan perkotaan yang kami survei ada pada lokasi Jalan Piet Atalo, Liliba, Kota Kupang, dengan spesifikasi tipe jalan, lebar jalan, dan lebar bahu sudah tertera di sini. Untuk itu, kelompok kami menggunakan Google Maps untuk mendapatkan panjang segmen dan dapat ditinjau dari atas. Untuk itu, pada saat kami melakukan survei jalan perkotaan, di sini ada beberapa surveyor yang melakukan tugasnya masing-masing, dan tentunya kami dari kelompok 5, di mana ada Adriana Tonis, Agustin Temaluru, dan Beatrice Fadila Syukur, tentunya saya sendiri, dengan tugas menghitung hambatan arah menuju jembatan Liliba, lajur kiri. Kemudian ada Selim Boimata, Kristan Lapae, dan Freddy Klim dan Friska Lau. Ini merupakan surveyor-surveyor yang memiliki tugasnya masing-masing dalam proses pengambilan data jalan perkotaan. Kemudian kita masuk dalam rekapitulasi volume lalu lintas terklasifikasi per 15 menit. Jadi di sini lokasinya di U-turn Liliba dengan arah ke Alfamart pada tanggal 14 bulan 10 2024, dan surveyornya dari kelompok 5. Cuacanya pada saat itu cerah, dan ini adalah rekapitulasi volume lalu lintas. Pada rekapitulasi ini digolongkan dalam beberapa golongan kendaraan, di mana ada golongan 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 7C, dan yang paling tinggi adalah golongan 8. Begitu pula pada rekapitulasi volume lalu lintas terklasifikasi per 15 menit pada lokasi U-turn Liliba, arah jembatan Liliba pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan cuaca cerah dan surveyor kelompok 5. Di mana ini juga dibagi dalam 8 golongan kendaraan. Lalu kita akan masuk dalam perhitungan arus lalu lintas puncak, di mana data yang telah kami dapatkan pada volume lalu lintas akan kami masukkan ke dalam tabel untuk menghitung arus lalu lintas puncak, di mana ini merupakan volume dari kendaraan-kendaraan yang telah kami hitung pada Jalan Piet Atalo, Liliba, Kota Kupang. Kemudian dari total kendaraan bermotor, kendaraan ringan, dan kendaraan sedang akan ditotal semuanya pada tiap 15 menit. Kemudian nilai dari SM dan KR dan KS akan kita kalikan dengan nilai EMP, di mana total kendaraan atau nilai dari SM itu sendiri dikalikan dengan nilai EMP yang diambil dari tabel 4 sampai 10. Kemudian untuk nilai KR juga dikalikan dengan nilai EMP yang kita dapat dari tabel. Begitu pula dengan kendaraan sedang kita kalikan dengan nilai EMP. Kemudian kita akan totalkan semua SMP yang telah kita hitung, di mana ini merupakan cara kita untuk menghitung SMP tiap masing-masing kendaraan. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai atau hasil dari SMP tiap kendaraan, maka kita akan totalkan semuanya. Ini merupakan dari volume lalu lintas data 1, dan ini adalah volume lalu lintas data kedua. Maka untuk perhitungannya juga sama seperti
perhitungan yang sama pada volume lalu lintas data 1, kita akan melakukan perhitungan yang sama pada volume lalu lintas data 2. Begitu pula untuk menentukan total SMP-nya. Kemudian kita masuk dalam perhitungan total SMP 2 arah, di mana total SMP 2 arah ini sendiri adalah, atau rumusnya sendiri adalah total SMP data 1 ditambah dengan total SMP data 2. Kemudian setelah datanya didapatkan, maka hasilnya demikian. Dan kita akan masuk pada perhitungan arus per 4 interval, di mana arus per 4 interval ini kita hitung dengan cara kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan semua 4 interval total SMP 2 arah ini, seperti SMP 1, 2, 3, 4. Kita totalkan semua, maka hasil yang didapat adalah demikian. Kemudian untuk arus per 4 interval berikutnya, kita akan jumlahkan dari 475,3 sampai dengan 779,85. Untuk arus per 4 interval berikutnya, kita akan jumlahkan dari nilai 565,95 sampai 798,3. Dan untuk arus per 4 interval berikutnya, kita jumlahkan dari 759,6 sampai 798,3. Begitu pula seterusnya. Maka itu merupakan cara perhitungan arus per 4 interval. Jadi seperti teman-teman lihat, saya sudah menandai di sini dengan warna merah, yang merupakan arti atau dapat kita simpulkan bahwa data yang telah saya tandai dengan warna merah ini merupakan arus lalu lintas puncak yang terjadi pada Jalan Piet Atta Loliliba, Kota Kupang, dan pada pukul 7.30 sampai 7.45. Kemudian kita akan mentotalkan semua kendaraan. Kita totalkan semua kendaraan yang lewat pada pukul 6 sampai pukul 6 sore atau 18.00. Di mana kendaraan yang lewat pada saat itu, pada hari itu, adalah jumlah semuanya adalah 19.155. Untuk pada data yang kedua, total kendaraan dari pukul 6 sampai pukul 6 sore atau 16.00 adalah 15.062. Kemudian ini adalah arus puncak, di mana arus puncaknya sendiri adalah 3.000. Baik, lalu di sini kita akan membahas tentang hambatan samping, di mana hambatan samping yang akan kita bahas pertama yaitu pada arah jembatan Liliba, di mana pada hambatan samping terdapat 4 faktor hambatan, yaitu yang pertama adalah pejalan kaki, kendaraan berhenti, kendaraan masuk atau keluar, dan kendaraan melambat. Jadi, dari data hambatan pada arah jembatan Liliba, hambatan yang sering terjadi adalah kendaraan melambat, dan untuk hambatan pejalan kaki hanya terjadi pada jam 11 sampai 11.15 saja. Jadi, kita akan menghitung hambatan dikali FK, di mana rumus dari hambatan dikali FK itu sendiri adalah pejalan kaki dikali 0,5 ditambah dengan kendaraan berhenti dikali 1, dan kendaraan masuk atau keluar dikali 0,7, dan ditambah dengan kendaraan melambat dikali 0,4. Maka didapatkan hasil hambatan kali FK sama dengan 3,6. Begitu pula untuk kita menghitung hambatan samping pada arah Alfamart pada U-turn Liliba, yaitu pada arah Alfamart ini terjadi hampir semua hambatan, 4 faktor hambatan pada arah Alfamart ini, di mana pada pukul 12.00 sampai 12.15 dan 16.15 sampai 16.30 dan 16.30 sampai 16.45 terjadi semua hambatan, yaitu dari pejalan kaki, kendaraan berhenti, kendaraan masuk atau keluar, dan kendaraan melambat. Semua hambatan terjadi di sini. Kemudian setelah kita mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang terjadi, maka kita akan menghitung hambatan dikali FK dengan rumus yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu pejalan kaki dikali 0,5 ditambah kendaraan berhenti dikali 1 ditambah kendaraan masuk atau keluar dikali 0,7 ditambah kendaraan melambat dikali 0,4, maka hasilnya adalah 6.
rumusnya semuanya sama. Kemudian untuk total hambatan ini rumusnya adalah jumlah dari hambatan kali FK pada arah jembatan Liliba ditambah dengan jumlah hambatan kali FK pada arah Alfamart. Kemudian untuk ke bawahnya juga semua rumusnya sama, tinggal dijumlahkan seperti tadi. Untuk jumlah hambatan di arus lalu lintas puncak adalah 81,2 dan dapat disimpulkan nilai 81,2 merupakan hambatan yang terjadi sangat rendah. Oke, kemudian kita masuk pada kapasitas, di mana kapasitas itu sendiri adalah arus lalu lintas maksimum SKR per jam yang dapat dipertahankan sepanjang segmen jalan tertentu dengan kondisi tertentu. Sebagai contoh adalah geometrik, lingkungan, lalu lintas, dan lain-lainnya. Oke, untuk menghitung kapasitas sendiri, di sini telah ada rumus, di mana rumusnya sendiri adalah C sama dengan C0 dikali FCLI dikali FCPA dikali FCHS dikali FCUK. Di mana dalam perhitungan kapasitas ini terdapat beberapa faktor penyesuaian untuk kapasitas, yaitu FCL, FCPA, FCHS, dan FCUK, di mana nilai-nilainya ini didapat dari tabel-tabel masing-masing. Untuk itu, setelah kita masukkan nilai faktor penyesuaian untuk kapasitas dan kita ambil nilainya dari tabel, maka kita akan masukkan rumusnya yaitu C0, di mana nilai C0 sendiri pada tabel ini yaitu terdapat pada 2800. Kemudian kita akan kalikan dengan nilai FCL yaitu 1,29 dan untuk nilai FCPA atau pemisah arah kita kalikan dengan 0,97 dan kemudian kita akan kalikan dengan hambatan samping di mana nilainya adalah 0,95 dan kita kalikan dengan ukuran kota di mana ukuran kota yang diambil adalah 0,9. Maka hasil dari perkalian ini adalah 2995 dikali 61. Kemudian untuk arus lalu lintas atau Q total SMP per jam, nilainya diambil dari hambatan samping. Kemudian untuk derajat kejenuhan itu sendiri, nilainya diambil dari kapasitas dibagi dengan arus lalu lintas. Maka didapatlah derajat kejenuhan atau DC. Ada kecepatan, di mana kecepatan jarak persatuan waktu dibagi menjadi dua, yaitu TMS atau time mean speed, yang didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata dari seluruh kendaraan yang melewati suatu titik dari jalan selama periode waktu tertentu. Dan yang kedua adalah SMS atau space mean speed, yakni kecepatan rata-rata dari seluruh kendaraan yang menempati penggalan jalan selama periode waktu tertentu. Jadi dalam perhitungan kecepatan ini, kita menggunakan SMS atau space mean speed. Untuk itu, dari data yang teman-teman lihat, yaitu arah jembatan Liliba, kami mengambil 10 sampel untuk tiap tipe kendaraannya, yaitu 10 sampel untuk kendaraan bermotor atau roda 3, dan 10 sampel untuk kendaraan ringan, dan 10 sampel untuk kendaraan berat yang kami gunakan. Untuk kecepatannya kami hitung menggunakan stopwatch. Jadi ini merupakan data-data yang kami ambil langsung pada lapangan atau lokasi. Kemudian setelah kita mendapatkan data kecepatan dari kendaraannya masing-masing, maka kita akan menghitung waktu rata-rata. Waktu rata-rata dari kendaraan yang melewati periode pengamatan per 15 menit. Ini merupakan waktu rata-rata dari kendaraan-kendaraan tersebut. Kemudian kita akan menghitung space mean speed-nya, yaitu dengan rumus panjang jalan dibagi dengan waktu rata-rata. Panjang jalan yang kita ketahui adalah 25 meter, maka 25 dibagi dengan 3,49 sama dengan 1,17. Begitupun seterusnya. Kemudian kita akan menentukan nilai space mean speed kilometer per jam dengan rumus SMS dikali 3,6.
SMS yang telah kita tentukan tadi, di mana SMS ini sendiri yang seperti teman-teman dengar bahwa rumusnya adalah panjang jalan dibagi dengan waktu rata-rata. Maka nilai dari SMS ini akan kita masukkan ke dalam SMS kilometer per jam dan dikalikan dengan 3,8. Begitupun seterusnya. Kemudian kita akan memasuki cara menghitung space mean speed dari motorcycle, yaitu dengan rumus panjang jalan per 1/10 dikali jumlah dari semua sampel yang kita ambil, kemudian dikali dengan 3,6 dan didapatkan hasil 29,23. Untuk menentukan selanjutnya, maka digunakan rumus yang sama. Begitupun dengan cara menghitung space mean speed dari kendaraan ringan, rumusnya masih sama, hanya yang berubah adalah jumlah dari total sampel yang kita ambil, kemudian dikali dengan 3,6. Begitupun seterusnya, dan kendaraan berat juga, di mana rumusnya sendiri juga sama, tetapi hanya berbeda di jumlah dari semua sampel kendaraan berat. Itu adalah cara menentukan SMS dari motorcycle, SMS dari kendaraan ringan, SMS dari kendaraan berat. Begitu pula kita menghitung arah jembatan Liliba menggunakan rumus yang sama dalam penentuan SMS atau space mean speed. Kita menggunakan rumus yang sama seperti yang telah dijelaskan tadi. Sampailah pada penutup dan akhir dari presentasi ini adalah dokumentasi, di mana seperti teman-teman lihat di sini ada dokumentasi pada pukul 6 sampai pukul 8 dan di sini masih ada beberapa mobil dan motor yang lewat di jalan ini. Begitupun juga pada pukul 11 sampai 1 siang atau 13. Di sini terdapat motor dan mobil, ada kendaraan besar juga. Dan pada pukul 4 sampai pukul 6 sore atau jam 16.00 sampai 18.00 juga masih terlihat kepadatan yang terjadi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.